Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusnida Lailatul Saima, NIM U20194065 dari kelas SPI 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kesenian Islam, yaitu tari saman. Tari saman merupakan salah satu tari tradisional yang ada di Indonesia. Tari saman merupakan sebuah tarian suku Gayo yang mendiami Provinsi Aceh. Tari saman adalah tari tradisional yang berasal dari dataran tinggi Tanah Gayo, Aceh Tenggara, di mana tari saman diciptakan oleh Syekh Saman, seorang penyebar agama Islam di Aceh. Oleh karena itu, tarian tersebut diberi nama tari saman sesuai dengan nama penciptanya. Tari saman merupakan pengembangan dari permainan rakyat tari tepuk AB. Tari tepuk AB sangat diminati oleh masyarakat Aceh pada waktu itu. Hal inilah yang menyebabkan Syekh Saman mengembangkan tari tepuk AB dengan menyisipkan syair-syair yang berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tari saman digunakan sebagai media dakwah agama Islam pada waktu itu. Karena kondisi Aceh yang mengalami peperangan, maka Syekh Saman menambahkan syair-syair yang dapat menumbuhkan semangat juang masyarakat Aceh. Tari saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam suatu adat. Nyanyian tari saman menggunakan bahasa Gayo. Biasanya nyanyian tersebut diawali dengan pujian-pujian kepada Allah. Selanjutnya ada salam sapaan kepada khalayak ramai, berbagai jenis nyanyian dan pantun-pantun. Sebenarnya hal itu sangat tergantung pada tema acara yang sedang digelar. Pada tari saman menggunakan dua unsur gerak dasar, yakni tepuk tangan dan tepuk dada. Tari saman termasuk tarian yang cukup unik karena hanya menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan-gerakan lainnya seperti gerpuk, kirap, lingan, dan surang saring. Keunikan dari tari saman sendiri adalah tari saman merupakan tarian yang cukup unik karena tidak menggunakan alat musik, namun hanya menampilkan gerakan tangan, badan, dan kepala. Hal ini yang menarik adalah posisi duduk penari dan goyangan badan ke kiri dan ke kanan saat syair lagu dinyanyikan. Tari saman memiliki fungsi dalam fungsi penari tari saman. Tari saman dimainkan oleh laki-laki yang berjumlah ganjil minimal 7 orang. Jumlah penarinya tidak terbatas tapi haruslah ganjil. Itu tentunya mempunyai makna tertentu. Tiap-tiap penari memiliki fungsi dan peran masing-masing. Berikut ini merupakan fungsi penari pada tari saman. Yang pertama, penangkat. Penangkat adalah inti dari permainan tari saman atau kontrol. Penangkat merupakan orang yang menentukan saman ini berhenti atau berlanjut. Penangkat biasanya membawakan lagu saman dan memberi kode terhadap pemain lain mengenai posisi bersamaan, yaitu apakah memberi salam, guncang, atau gerutuk, kirap, lingan, atau surang saring. Biasanya penangkat akan diketahui keberadaannya karena posisinya paling tengah. Motif baju yang dipakai juga berbeda jika dibandingkan dengan penari lainnya. Yang kedua, pengapit. Pengapit berdampingan langsung dengan penangkat. Keduanya berperan sebagai kontrol terhadap penangkat. Seperti ketika penangkat lupa dengan lirik lagu atau kehabisan suara, maka pengapit berperan meluruskan dan menyambung atau menggantikannya. Yang ketiga, penyapit. Penyapit adalah pemain saman berfungsi untuk menjepit barisan agar tidak terlepas. Yang keempat, penopang. Penopang memiliki fungsi untuk menopang barisan sebelah kiri akan mendorong ke arah kanan. Sebaliknya, sebelah kanan akan mendorong ke arah kiri. Ini supaya barisan tetap kokoh sekuat apapun gerakan dan hentakan yang dilakukan oleh penari lainnya. Ketika penopang tidak memberikan dorongan yang kuat, maka seluruh penari bisa kocar-kacir tanpa arah. Tari saman mengandung pesan filosofi tentang sikap hidup dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Berikut beberapa filosofi tari saman.
Tari saman adalah tari khusus laki-laki sehingga ada batasan yang jelas dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menari, perempuan menyaksikan, dan sebaliknya. Yang kedua, gerakan menepuk dada bermakna bahwa laki-laki harus berjiwa pemberani dan kuat, tapi juga harus lembut dan penuh kasih sayang. Hal ini ditunjukkan dengan syair-syair yang lembut, romantis, dan menghibur. Yang ketiga, gerakan serentak sambil berhimpitan bermakna bahwa untuk menjadi kuat maka harus bersatu. Jika sudah bersatu maka semua bisa dilakukan dengan mudah. Dalam tari saman ada satu orang pemimpin yang disebut penangkat. Artinya semua harus taat pada pemimpin jika ingin hidup selaras, indah, dan damai. Tari saman sendiri merupakan tarian yang sangat terkenal hingga ke mancanegara. Sekian penjelasan pertama saya, dan akan saya lanjutkan tentang perkembangan kesenian Islam di Indonesia. Sejarah perkembangan masuknya agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari akulturasi dengan budaya lokal. Ajaran Islam disambut dengan ragam budaya di Nusantara atau Jawa yang sudah berakulturasi dengan budaya Hindu, Buddha, dan juga tradisi nenek moyang. Definisi atau pengertian akulturasi menjadi penting untuk dipahami dalam konteks ini. Berlanjut dengan proses awal masuknya ajaran Islam di Nusantara yang pada akhirnya menjadi agama terbesar yang dianut oleh penduduk Indonesia. Hasil akulturasi Islam dengan budaya lokal di Nusantara yang telah ada sebelumnya kemudian menghasilkan sesuatu yang baru dan merupakan perpaduan dari ragam budaya yang berbeda. Akulturasi sendiri dimaknai sebagai fenomena yang terjadi ketika kelompok-kelompok individu dengan budaya berbeda terlibat dalam kontak yang terjadi secara langsung. Proses ini disertai perubahan terus-menerus, sejalan dengan pola-pola budaya asal atau dari kedua kelompok itu. Akulturasi sering pula dideskripsikan sebagai perubahan dan adaptasi. Perubahan akulturasi bisa jadi merupakan konsekuensi dari transmisi atau persinggungan budaya yang terjadi secara langsung. Penyebab perubahan ini bisa saja berkembang dari faktor non-kultural seperti modifikasi lingkungan dan demografi yang dibawa melalui pergeseran budaya. Proses perubahannya berbeda-beda, tergantung dari masa penyesuaian terhadap masuknya budaya asing yang bisa saja merupakan adaptasi reaksi atau kecenderungan cara hidup tradisional yang sudah terbiasa dilakukan sebelumnya. Di Nusantara, ajaran Islam mampu berkembang dan menyebar dengan cukup pesat, yang kini merupakan agama yang memiliki pemeluk terbesar di Indonesia. Kehadiran Islam di Nusantara relatif bisa diterima oleh masyarakat berkat gaya syiar yang tetap menghargai budaya atau tradisi sebelumnya. Gaya dakwah inilah yang dirintis oleh para wali songo sejak abad ke-15 Masehi. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab bahwa pada abad ke-17 Masehi, ajaran Islam sudah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia atau Nusantara. Contoh akulturasi Islam di Indonesia. Beberapa contoh tradisi yang merupakan bentuk akulturasi Islam dengan budaya lokal di Nusantara, khususnya di Jawa, antara lain tradisi kenduri atau genduren untuk mendoakan arwah orang yang sudah meninggal dunia. Kenduri ini sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha di Jawa. Sunan Ampel menyesuaikan tradisi ini agar tidak menyamping dari ajaran Islam. Berikutnya ada bentuk peralatan yang memberikan penanda waktu sholat bagi umat Islam. Sebelumnya beduk dipakai sebagai penanda waktu dalam peribadatan umat Buddha. Wayang juga merupakan salah satu bentuk akulturasi Islam dengan budaya lokal Jawa. Wayang yang sudah dikenal sejak zaman pra-Islam di Jawa digunakan oleh para
Wali Songo untuk berdakwah agar mudah diterima oleh masyarakat. Wali Songo juga memanfaatkan gamelan untuk menarik minat warga agar menghadiri pengajian sebagai salah satu bentuk syiar Islam. Beberapa contoh akulturasi lainnya adalah tradisi sekaten di Yogyakarta dan Surakarta. Arsitektur sejumlah masjid di Jawa yang merupakan perpaduan corak Hindu-Buddha dan Islam. Tembang-tembang Jawa yang sedikit diubah untuk dakwah, dan lain sebagainya. Akulturasi budaya pra-Islam dan budaya Islam di Indonesia menjadi bagian dari perkembangan budaya Islam di Indonesia. Bentuk akulturasi tersebut adalah seni bangunan, seni ukir atau seni pahat, kesenian, seni sastra, dan kalender. Adapun contoh bentuk kesenian Islam, contoh kesenian hasil akulturasi budaya pra-Islam dan budaya Islam antara lain permainan debus, tari saudati, dan wayang. Permainan debus berasal dari kata tembus. Debus adalah nama sebuah alat yang terbuat dari besi sepanjang 40 cm. Dengan ujung runcing pada penangkalnya diberi alas dari kayu yang diperkuat dengan lilitan pelat baja agar tidak mudah terbelah jika dipukul. Permainan debus diawali dengan pembacaan ayat-ayat dalam Al-Quran dan sholawat Nabi. Dalam permainan debus, besi ditusukkan ke bagian-bagian tubuh. Anehnya, pemain tidak merasakan sakit atau cedera, padahal dalam keadaan sadar. Permainan debus terdapat di daerah Banten dan Minangkabau. Awalnya, debus berfungsi untuk menyebarkan ajaran Islam. Saat penjajahan Belanda pada masa pemerintah Sultan Ageng Tirtayasa, debus untuk membangkitkan semangat pejuang dan rakyat Banten dalam melawan Belanda. Yang kedua, tari saudati. Tari saudati adalah tarian masyarakat Aceh yang berkembang terutama di daerah pesisir. Tari saudati termasuk tari perang. Saudati berasal dari kata syaidati yang artinya permainan orang-orang besar. Sering disebut juga saman yang artinya 8. Biasanya tari saudati ditampilkan oleh 8 laki-laki sebagai penari utama yang terdiri dari 1 syekh, 1 orang pembantu syekh, 2 orang pembantu di sebelah kiri, 1 orang pembantu di belakang, dan 3 orang pembantu biasa, serta 2 orang penyanyi yang bisa disebut aneuk syahi sebagai pengiring tari. Yang ketiga, wayang. Wayang diperkirakan sudah ada sejak 1500 sebelum Masehi yang berfungsi sebagai media untuk mendatangkan arwah leluhur yang disebut hyang atau dahyang. Ketika agama Hindu dari India masuk ke Nusantara, wayang berkembang mengambil cerita dari kitab Mahabharata dan Ramayana. Sedangkan pada perkembangan budaya Islam di Jawa, wayang digunakan sebagai sarana dakwah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Pada 1443, Sunan Kalijogo mengusulkan pada para wali untuk menciptakan wayang purwa dengan bahan kulit kambing yang kemudian dikenal sebagai wayang kulit. Wayang menjadi bukti akulturasi antara budaya pra-Islam dengan budaya Islam. Tokoh yang berperan adalah para ulama seperti Wali Songo dan penguasa lokal yang memeluk agama Islam.